Kegiatan hari ini Pak, tentang apa dan mengkritisi soal apa nih? Ya, jadi hari ini kita membuat seminar tentang mobil listrik. Ya, bagaimana manfaat kepada lingkungan. Jadi kan mobil listrik ada proses. Karena kami kalau loncat langsung mobil listrik, ada kira-kira 1 juta orang lebih akan kehilangan pekerjaan. Ya, karena ada motor bakar kan nggak ada lagi ya. Jadi ada 1 juta akan hilang. Maka kami meminta kepada pemerintah agar mobil listrik ini ada proses tahapan yang betul, yang benar. Dulu para pakar dari perguruan tinggi sudah mengadakan kajian dengan mobil-mobil yang sekarang sudah ada, Toyota, Honda dan lain-lain itu. Tapi oleh pemerintah sekarang tiba-tiba itu dihilangkan semua, langsung mobil listrik diimpor. Ya, servisnya gimana, ini gimana, semua 2-3-nya itu nggak ada. Karena itu harus ada ada platform yang ada standar lah gitu ya. Belum lagi keamanan. Jadi kita tahu mobil listrik ini juga berbahaya kalau dibuat serampangan. Ya, maka pakar iklim dulu sangat sangat dibutuhkan. Tadi kami kebetulan mendengar juga dari tim pakar Pak Prabowo bahwa Pak Prabowo semua akan dengan menggunakan keilmuan, ya dikaji benar-benar. Mulai dari tenaga kerjanya, kemudian lingkungan semua, tidak serampangan sampai sekarang. Main datangkan mobil lah, main jual, main dibantu lagi. Padahal di barat sana, di Amerika, di Eropa itu pajak mobil listrik malah dinaikkan sekarang. Kita malah dinolkan, bahkan dibantu. Harga 700 juta ditambah 80 juta. Itu kan juga nggak fair. Jadi kami mohon pemerintah ini betul-betul mengkaji secara keilmuan. Karbon istilahnya, atau bagaimana kondisi karbon Indonesia ini berkontribusi terhadap polusi. Pencemaran polusi kita itu masih cukup baik lah untuk mensubsidi negara-negara yang listrik. Oke, saya mencoba melakukan analisa buat teman-teman itu dari aspek sosial, ekonomi, dan teknologi. Saya bukan pakar teknologi, jadi saya bahas pertama, saya singkat saja bahwa baterai itu memiliki dampak analisa yang lebih tinggi. Ya, jadi kalau kemarin sama kampus dihentikan ya Pak ya. Saya kebetulan konsultan tenaga lepas kemarin waktu saya lagi ngerjain sama Toyota dan Nissan, saya di stop. Lo kalau penelitiannya riset bukan penelitian. Saya bukan peneliti. Kok riset saya? Identifikkan berapa pohon. Misalnya satu hybrid, si produsen sudah namanya 3 pohon. Jadi bukan hanya mengurangi pekerjaan, malah menambah pekerjaan dan menambah hijau. Makan banyak orang terserah malah. Jadi kita nggak usah takut sama karbon. Kalau misalnya kita punya lawan, kita tahu banyak orang yang tidak bertanggung jawab, hutang ditambang, luar biasa. Ya, kita ikan ya, ikan itu problem. Nah, ini saya ada data soal ini Pak. Ada bisa ini nggak sedikit ya? Ada ya? 9 sampai 2014 di periode terakhir SBY masih bisa menyerap 15,6 juta. 2014 sampai 2019 ya, itu sudah kerja formal. Apa itu formal Pak? Formal adalah orang yang bekerja berdasarkan kontrak hitam. Mau itu yang permanen, tidak permanen, outsourcing dan itu tetap bekerja formal. Tahun 2019 sampai 2024 hanya bisa menghasilkan. Lantas kemana orang-orang? Ya informal. Maaf nih, ojek online ini kita akan nightmare lah. 10 tahun terakhir ini nightmare. Kita akan menghadapi sesuatu yang cerah karena tadi saya senang katanya. Saya juga tahu sih. Jalan Nabian, apa jalan Nabian? Atau jalan Gorbachev. Jalan kenabian itu gini Pak. Kadang-kadang tentang ini sebelum nanti masuk ke materi kita. Di era itu tidak ada pemilihan itu. Maka saya sebagai penasehat kan senang-senang saja seperti itu. Tetapi karena waktu itu saya masih ingin juga mendalami, saya menguasai teori praktek. Bagi saya cukup. Saya tahu bagaimana sepak kerja di dunia pabrikan terkait dengan. Setelah saya lihat materi itu, saya sidang semua, berapa kali sidang. Sekarang kan beda. Ibu dan Bapak bersyukur hanya bodoh secara ekonomi berani. Itu salah satu perjuangan. Bagian daripada memberikan policy input ya.
Karena tadi disampaikan bahwa pemerintahan yang akan datang setiap perencanaan berbasis sains dan pengetahuan. Ini sekarang salah satu bagian daripada masukan-masukan bagi kebijakan yang akan dilakukan, terutama terkait dengan mobil listrik yang dari sekarang loncat langsung ke listrik, yang menurut kita tuh bisa berbahaya, akan membuat 1 juta lebih tenaga kerja hilang. Kemudian juga industri otomotif kita juga belum siap sesungguhnya ke sana, banyak kecelakaan dan sebagainya, itu sangat mungkin di berbagai negara juga terjadi. Nah, karena itu kita sampaikan nanti hasil dari sini menjadi policy input, mudah-mudahan, karena kita nggak main-main di sini, kita juga punya studi, kita mengundang profesor dari ITB dan sebagainya. Memang nyatanya kita harus bertahap dari konvensional, mobil biasa, mesin biasa, ke yang hibrid. Ya. Hibrid kita juga bisa mereduksi karbon dari fosil, juga dari emisinya. Ya, itu udah sekian banyak bisa kita manfaatkan, kita nikmati. Kalau kita lanjut ke sini, dan ini tidak memihak orang, bahkan bisa lebih kalau dikompensasi dengan menanam pohon. Jadi kewajiban industri mobil, motor, oke, 1 mobil diproduksi mungkin 3 pohon harus ditanam. Kalau dia memproduksi 100.000, 300.000 pohon. Artinya ada tenaga kerja, ada lebih rindang lagi bangsa ini. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab menebang hutan sembarangan selama ini, ya kan, untuk tambang atau apapun, nah itu bisa kita tanamin dengan kita paksa mereka juga dengan dana yang bisa terkumpul dari gerakan ini. Saya rasa itu salah satu kompensasi, karena apapun semuanya tidak ada yang ujuk-ujuk. Dan alhamdulillah Profesor tadi sudah menyampaikan pemerintahan ke depan adalah pemerintahan yang knowledge and science based policy, kebijakan yang akan berbasis pada ilmu pengetahuan dan sains, ya. Jadi itulah kita punya harapan. Terima kasih. Gitu ya. Pak, untuk pemerintahan sendiri gimana, Pak? Kenapa? Pemerintahan baru nanti gimana harapannya sendiri? Ya itu. Jadi ini sebenarnya kan bagian dari mendengar dari masukan-masukan teman-teman di industri otomotif. Jadi mohon maaf, saya harus mereview ke pemerintahan yang lalu, ya. Pemerintahan yang lalu tuh kebijakan berbasis bisik-bisik, dan bisik-bisik itu berbahaya, berbisa, karena ada kepentingan individu yang dititipkan, termasuk mobil listrik. Anda bisa bayangkan mengimpor mobil listrik buatan orang lain, 100% import, dapat reduksi pajak, cukai, plus dikasih subsidi 80 juta per kendaraan. 80 juta satu mobil. Wah, 80 juta orang, mobil listrik 600 juta. 80 jutanya itu dikasih dari APBN, duit kita semua. Kan nggak masuk akal. Ya, sementara hibrid tidak seperti itu yang menyerap tenaga kerja. Jadi menurut saya itu salah satu yang ada interest pribadi. Jangan-jangan 80 juta itu, mohon maaf nih ya, ada pengki-pengki di balik itu. Dikasih 80 juta, gue yang memperjuangkan loh. Untuk motor 7 juta kan, ini bahaya. Dan berkali-kali kita tahu bahwa kebijakan di pemerintahan sebelum ini adalah seringkali berbasis pada kepentingan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Orang sekarang sudah mulai sadar, dan alhamdulillah ke depan tidak seperti itu, karena paling tidak dari awal kita sudah membangun dialog sosial. Sukses ya kita ya, mudah-mudahan ya. Oke, terima kasih.